bukan klaim yang kecil, ini bukan klaim yang ecek-ecek. Betapa besarnya tanggung jawab itu kalau Tuhan Yesus bilang perwakilan kerajaan surga yang baru. Pasti di umur setua ini kita sekarang kalaupun ditanya seperti ini sudah harusnya jawaban-jawaban yang jelas tentang tujuan hidup kita. Jadi kota di atas bukit itu bukan panggilan individual, tetapi panggilan komunal kita sebagai persekutuan orang percaya. Hei anak muda, berbahagialah kalian berada di dalam persekutuan. Yang percaya bilang amin. Kita akan baca sama-sama Matius 5. Sekali lagi Matius pasal 5 ayat yang ke 14 sampai 16. Sekali lagi Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Kamu ibarat terang di dalam dunia yang gelap ini. Bila baik cara hidupmu seperti kota yang terletak di atas bukit, selalu terlihat dari jauh. Demikianlah seharusnya cara hidupmu menjadi teladan, baik yang terlihat bagi semua orang. Begitu juga tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupnya dengan tempayan. Pelita selalu ditaruh di tempat yang tinggi, supaya sinarnya menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya sinarmu menerangi orang lain. Artinya, lakukanlah perbuatan yang baik setiap saat sehingga waktu orang lain melihat teladanmu, mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau teman-teman lihat di sini, kitab Matius itu, Injil Matius itu ada dua pesan. Yang pertama, siapa itu Yesus? Dan yang kedua, apa yang dia lakukan. Nah, salah satunya kalau kita lihat di pasal yang kelima itu, pasal kelima ayat 1 dan 5 ayat 17, di antara itu masuk ke dalam siapa itu Yesus. Sehingga ada tiga garis besar lainnya, yaitu bicara tentang presentasi, terus yang kedua bicara tentang proklamasi, dan ketiga bicara tentang passion. Dan kedua proclamation ini salah satunya adalah itu adalah khotbah Yesus di atas bukit. Nah, khotbah Yesus di atas bukit. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Dan juga boleh next slide lagi. Nah, di mana pada saat itu juga, kalau kita lihat dari segi konteksnya juga, Yesus itu memulai ministrinya pada tahun 26. Pada tahun 26 Masehi. Dan kita lihat semasa pelayanan Yesus juga sampai dia rela mati di atas kayu salib, itu sebagai bentuk pelayanannya juga untuk kita sebagai orang berdosa, supaya kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Dan mulai next slide, Fanti. Kita lihat khusus di pasal yang kelima, kita bicara ada tiga topik di sini. Yang pertama ada bicara tentang karakter. Nah, bicara tentang karakter ini salah satunya adalah ucapan-ucapan bahagia. Dan juga ada konflik di sini. Konflik adalah pembaharuan dari karakter kita yang sebelumnya kita hidup dalam dosa, ketika kita diubahkan oleh Tuhan, di situ terjadi konflik. Dan di sana, bagian ketiganya itu ada kondak, yaitu kita memancarkan keselamatan yang Tuhan sudah kasih sama kita, itulah perilaku kita, sehingga ada tersalur sampai eksternal. Jadi dua bagian awal itu bicara tentang internal, dan bagian ketiga bicara tentang eksternal. Nah, City on a Hill ini bicara tentang hidup kita yang akan kita pancarkan keluar. Oke, semuanya bisa paham sampai di sini. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang City on a Hill ini. Fanti boleh putarkan satu video dulu sebagai gambaran. Nanti kita keliling Tangerang ya. Jajan di Paslam, ngopi, sambil lihat City Light di BSD. Pulangnya kita mampir di episode Gading Serpong. Kau cinta padaku. Kasih stop videonya, kasih stop videonya. Kasih stop videonya. Oke, guys, coba ingat-ingat. Boleh sebelumnya tadi. Pernah nggak sih kalian ngerasa tadi pernah jalan-jalan ya, road trip malam-malam, terus dari kejauhan udah kelihatan banget lampu-lampu kota yang bersinar, atau mungkin kalian pernah naik ke lantai tertinggi sebuah gedung atau ke puncak bukit seperti itu ya, terus ngelihat panorama kota. Kalau teman-teman lihat ya tadi orang jalan-jalan mengitari kota, dan itu persis sebenarnya yang Yesus bicarakan. Nah, hari ini yang menjadi pengantarnya, siapin catatannya. Kita sering perang dengan pikiran-pikiran kayak gini. Boleh pertama, langsung next slide. Kalau aku terlalu terbuka soal imanku, nanti teman-temanku bakal ngejudge aku sebagai soal alim atau soal ngakimin. Atau kita sering kali pikir, boleh next slide, Fanti, lebih aman kali ya kalau aku jadiin imanku sebagai urusan pribadi aja. Atau mungkin boleh next slide lagi, takut dianggap munafik kalau ternyata aku masih bergumul dengan dosa. Atau mungkin boleh next slide lagi, mau nonjol, tapi takut gak punya teman.
Atau mungkin sebaliknya, kita malah kadang-kadang jadi kelihatan untuk alasan yang salah. Boleh next slide. Kita ngejar nama baik daripada kita kejar Kristus. Kadang juga kita posting ayat-ayat Alkitab bukan karena beneran tergerak, tetapi karena pengen kelihatan rohani doang. Yang lebih parah lagi, kadang-kala kita menjadi sinis. Kita gabung pelayanan di gereja karena status atau karena koneksi, bukan karena panggilan. Dan hasilnya apa? Kita antara lebur, jadi nggak kelihatan. Atau kita menonjol untuk alasan yang salah semua. Nah, teman-teman semuanya, hari ini saya mau katakan, teman-teman, yang paling penting Yesus, nggak katakan kayak gitu. Boleh next slide. Itu bukan yang Yesus maksud. Hari kita akan belajar sama-sama. Boleh lagi? Yesus nggak nyampein pernyataannya sebagai saran. Dan dia nggak bilang, hey, pertimbangkan buat jadi kota di atas bukit kalau itu cocok buatmu. Enggak. Dia bilangnya begini. Boleh next slide. Kamu adalah terang dunia. Ini satu pernyataan identitas sebenarnya dan pernyataan fakta sebenarnya. Dan ingat, Yesus ngomong ini di awal pelayanannya. Boleh next slide. Di tahun 26 itu tadi. Ya, Jesus begins ini. Di awal pelayanannya. Awalnya jumlah pengikutnya masih relatif dikit. Tapi dia sudah bicara dalam konteks dampak global. Mendunia istilahnya. Nah, dia sudah ngelihat melampaui keadaan pada saat itu ke potensi dampak eksternalnya. Dan itu akan dimiliki oleh pengikut-pengikut Kristus. Jadi pertanyaannya adalah, haruskah kita menonjol? Atau haruskah kita terlibat? Itu sudah diputuskan. Dan menjadi pertanyaan untuk sekarang adalah, bagaimana dan mengapa kita menonjol? Nah, berdasarkan Matius 5 ayat 14 sampai 16, jadi otentik sebagai kota di atas bukit, artinya apa? Hidup dengan tujuan yang jelas, kehadiran yang konsisten, dan dampak positif yang konkret yang mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan bahas satu persatu, akan dapat 4 poin utama di sini. Ada 4 poin utama. Yang pertama bicara soal tujuan, yang kedua bicara soal yang namanya kehadiran, yang ketiga bicara soal dampak positif, yang keempat itu bicara tentang komunitas. Nah, poin pertama dan poin kedua, aku nggak ngomong, tetapi beliau yang akan ngomong. Dipersilakan buat Jesse. Terima kasih untuk Kak Michael yang telah memberikan saya kesempatan. Terima kasih sudah membuat saya domba-domba hari ini karena tiba-tiba banget ya sih jadi pengkhotbah. Terima kasih juga teman-teman. Ya kita sama-sama tidak punya ilmu teologi, tapi biarlah Roh Kudus yang memberkati teman-teman supaya teman-teman mengerti apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Baik, kita masuk ke poin yang pertama yaitu tujuan. Apa sih tujuan suatu kota itu dibangun di atas bukit? Pasti ada tujuannya. Tidak mungkin kayak seseorang random kayak berpikir, ih mau Kak bangun deh bangun kota di atas bukit. Tidak mungkin. Pasti ada tujuannya, pasti ada rencananya. Kita pikir kita kalau kita pikir-pikir juga kenapa sih orang mau capek-capek bangun di kota di atas bukit? Pasti lebih susah caranya untuk bawa materialnya ke atas, airnya lebih susah, lebih rumit. Tapi orang tetap melakukannya. Kenapa? Next slide. Yang pertama karena dengan tujuan pertahanan. Jadi kota di atas bukit itu lebih sulit bagi musuh untuk menyerang kota yang posisinya lebih tinggi. Next, yang kedua itu untuk tujuan navigasi. Jadi kota di atas bukit itu menjadi penanda yang dapat membantu wisatawan ataupun orang-orang yang mau ke atas untuk menemukan jalan. Next, yang ketiga itu karena tujuan pengaruh. Jadi orang-orang yang membangun kota di atas bukit itu juga menunjukkan otoritas dan kepentingannya. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang tinggi, orang-orang yang memiliki jabatan itu pasti posisinya di atas
di tinggi. Jadi itu adalah tujuan pengaruh, yaitu menunjukkan otoritas dan kepentingan. Next slide. Nah, dalam konteks Matius ini, Matius ini kita dapat lihat bahwa Matius adalah Injil yang sangat Yahudi, yang sangat fokus pada tema kerajaannya. Seperti yang kita lihat di dalam diagram timeline Matius tadi, yang sudah dijelaskan Kak Michael, dia dengan hati-hati menempatkan Tuhan Yesus itu dalam garis keturunan Daud. Jadi di Matius, kalau kita baca di awal-awal sudah sangat jelas Matius menuliskan silsilah Tuhan Yesus bahwa ia adalah garis keturunan Daud dan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu sebagai penerus kerajaan Israel. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa mungkin kota yang Tuhan Yesus maksud di atas bukit itu adalah kota Yerusalem sendiri. Kota Yerusalem kita kenal dengan kota Daud, kota kerajaan yang memang dibangun di atas bukit. Saya juga belum pernah ke Yerusalem, tapi tampaknya itu memang dibangun di atas bukit dan sejarah membuktikan itu. Dan dengan demikian Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu adalah kota di atas bukit. Next. Dan esensinya, intinya Tuhan Yesus pada dasarnya bilang ke kita melalui ayat tersebut bahwa kita adalah perwakilan kerajaan surga yang baru. Kita itu punya tujuan yang jelas, yaitu perwakilan kerajaan surga, kerajaan Allah di bumi ini. Nah, ini bukan klaim yang kecil, ini bukan klaim yang ecek-ecek, ini adalah klaim yang sangat besar. Ini adalah tanggung jawab yang sangat besar. Betapa besarnya tanggung jawab itu kalau Tuhan Yesus bilang perwakilan kerajaan surga yang baru. Nah, ini juga menunjukkan bahwa betapa Tuhan Yesus itu percaya sama kita. Dia yakin kita bisa menjadi perwakilan kerajaannya di dunia ini. Nah, dalam diagram khotbah di bukit yang kita lihat tadi, next slide, ayat ini masuk di bagian perilaku karakter. Artinya, ini adalah bagian yang menjelaskan bahwa karakter batin terwujud dalam perilaku kita. Next slide. Nah, tujuan kita sebagai kota di atas bukit itu tidak hanya terbatas pada identitas kita, tetapi harus terwujud, diwujud nyatakan dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, next slide. Coba deh kita memikirkan influencer-influencer terkenal di Indonesia. Kenapa bisa sukses? Karena mereka punya ciri khas yang jelas. Contohnya Najwa Shihab. Semua orang tahu kalau beliau adalah jurnalis yang kritis dan sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Next. Kemudian ada Raditya Dika. Raditya Dika adalah seorang komika yang punya humor-humor unik dan cara berceritanya juga unik. Next. Deddy Corbuzier juga dikenal dalam gaya hidup sehatnya, dengan ototnya yang besar, dengan percakapan-percakapannya yang menantang. Next. Kemudian ada Buna, Rahel V-nya, konten kreator dengan yang memiliki gaya hidup yang mewah dan juga usaha-usaha yang banyak. Nah, para influencer tersebut itu mereka tidak asal posting, mereka tidak bingung soal apa yang akan mereka posting. Semua konten mereka, semua proyek mereka, kolaborasi mereka itu punya hubungan, punya benang merah yang konsisten dengan ciri khas mereka. Next slide. Nah, bagaimana dengan kita sebagai pengikut Kristus? Kita sebagai kota yang di atas bukit yang tadi sudah diklaim sama Tuhan Yesus, kita juga punya ciri khas, yaitu sebagai pengikut Kristus. Dan ciri khas itu bukan cuma label yang bisa kita pakai, tetapi juga merupakan identitas kita, tujuan kita yang akan menentukan
apa yang harus kita lakukan. Nah, next. Jadi per- pertanyaan refleksi kita untuk kita semua, apa tujuan kita sebagai pengikut Kristus di tahun 2025 ini? Pasti di umur setua ini kita sekarang, kita seharusnya sudah punya tujuan hidup yang jelas. Dan kalaupun ditanya seperti ini, pasti kita sudah harus punya jawaban-jawaban yang jelas tentang tujuan hidup kita. Nah, kalau ada yang bertanya, kok tuh hidup untuk apakah? Untuk apa kok ada di dunia ini? Bisakah kita menjelaskan pertanyaan ini dengan percaya diri? Ataukah kita masih bingung apa tujuan kita dilahirkan di dunia ini? Nah, bagian ini membawa kita untuk merenungkan kembali apa tujuan kita, dan firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita kalau sebagai pengikut Kristus, kita juga punya tujuan yang jelas. Dimanapun kita berada, di tempat kerja, di circle kita, di kampus, di sekolah, apa tujuan kita? Nah, tujuan ini tidak muluk-muluk. Biasa orang kalau ditanya apa tujuan hidupnya, saya mau menjadi terang. Nah, apa langkah konkretnya kita untuk menjadi terang di dunia ini? Kita juga sudah sering mendengar, sering dihotbahkan tentang menjadi terang. Dan langkah-langkah konkretnya saya rasa juga kita semua sudah tahu kalau kita bisa menjadi terang lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita. Dan ini biarlah firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita untuk dapat menjadi terang di hal-hal terkecil apapun yang kita lakukan. Nah, apapun itu, mari kita sama-sama mencari kejelasannya. Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Mari kita mendoakan itu, mari kita melaksanakan itu. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Mahkota di atas bukit itu punya tujuan yang sangat jelas. Dan begitu pula kita, seharusnya kita sudah punya tujuan jelas yang itu. Oke, next. Nah, yang poin penting yang kedua yaitu kehadiran. Mari kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat 14. Next slide. Di sini kita membaca dalam terjemahan sederhana Indonesia, jadi bahasanya lebih sederhana dibandingkan dengan bahasa yang di Alkitab kita. Dalam Matius 5 ayat 14 dikatakan, kamu ibarat terang di dalam dunia yang gelap ini, baik bila baik cara hidupmu. Seperti kota yang terletak di atas bukit, selalu terlihat jauh. Demikianlah seharusnya cara hidupmu menjadi teladan baik yang terlihat bagi semua orang. Nah, khotbah di atas bukit ini, Tuhan Yesus sangat tegas, sangat kuat mengatakan bahwa kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tuhan Yesus tidak bilang kalau, hai manusia-manusia, coba kau buat kotamu terlihat, atau coba kau berusaha keras untuk supaya kotamu itu terlihat bagi semua orang. Tidak, dia tidak bilang itu, tapi dia menyatakan dengan sangat tegas bahwa kota yang terletak di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi, tidak mungkin disembunyikan. Posisinya di atas, jadi pasti terlihat. Nah, di sini Tuhan Yesus memberitahukan kita tentang sesuatu yang mendalam. Tuhan Yesus tidak melihat kekristenan sebagai agama pribadi atau perjalanan spiritual personal saja. Nah, iman kita tidak dimaksudkan untuk disembunyikan atau disimpan untuk diri sendiri. Iman kita itu harus terlihat, dimaksudkan untuk
publik, untuk orang banyak. Bukan bukan juga dalam artian kita harus pamer kesalehan, kealiman kita, betapa kita sangat alim, sangat saleh, tapi dalam artian iman kita tuh harus iman yang autentik, kalau kata Kak Michael, iman yang alami, yang mempengaruhi segala hal tentang kita. Bagaimana kita bicara, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita memperlakukan orang lain, itu semua harus tercermin dalam iman kita. Namun, ironisnya, kita sering berusaha dengan sangat keras untuk menyembunyikan iman kita. Dan saya menyadari saya pun sering seperti itu. Eh, kita tahu bersama kita ini hidup di tengah-tengah kaum mayoritas. Nah, dan kita itu umat Kristen, kita adalah kaum minoritas. Dan saya pun merasakan itu di lingkungan saya. Jadi kadang kayak terbesit ketakutan karena ih, takut Kak deh, eh, kalau orang tahu saya orang Kristen, nanti mereka kucilkan, nanti mereka kayak ih ini makan babi nih, makan ini. Tapi eh, pasti kadang kita merasakan seperti itu, ketakutan. Kita takut disoroti, kita takut dikucilkan. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kita pada malam hari ini bahwa itu ketakutan itu seberapa kerasnya kita untuk menutupi, menyembunyikan iman itu sebenarnya bertentangan dengan sifat dasar dari apa yang seharusnya iman kita itu. Sifatnya iman kita itu adalah terlihat seperti kota di atas bukit yang Tuhan Yesus sudah tunjukkan. Next. Nah, dalam kerangka 3C yang Kak Michael telah jelaskan tadi, khotbah di atas bukit yang ini adalah poin ini adalah transisi dari karakter ke kelakuan. Jadi Tuhan Yesus sudah menjelaskan karakter internal dari orang-orang kerajaan di ucapan bahagia. Dan sekarang dia menjelaskan bagaimana karakter internal itu secara alami seharusnya terwujud dalam visibilitas eksternal di bagian perilaku. Untuk lebih jelasnya, next. Kita pasti tahu apa gambar ini. Ini adalah tower sinyal provider. Kenapa selalu dipasang di tempat yang tinggi? Biasanya ini dipasang di puncak bukit, di atap gedung, ataupun dia punya menara khusus yang tinggi seperti ini. Kenapa harus ditinggikan seperti itu? Itu karena sinyalnya bekerja paling baik ketika dia berada di atas atau tidak terhalang. Nah, sinyal yang itu menyebar ke segala arah, dan itu memang dirancang untuk menyebar. Jadi sinyal yang ada itu harus menyebar. Kalau kalau dia di bawah, kalau dia dibangunnya di bawah tanah atau banyak yang halangi, pasti sinyalnya tidak dapat tersebar ke segala arah. Jadi sama dengan kita. Next. Iman kita juga dirancang untuk mentransmisikan atau disiarkan atau disebarkan. Nah, kalau kita mencoba untuk membatasi atau menyembunyikan sifat kita, iman kita sebagai orang Kristen, itu sebenarnya kita melawan sifat alaminya kita. Jadi, kalaupun kota di atas bukit itu lampunya dimatikan semuanya, kita masih bisa tetap lihat karena posisinya di atas tinggi, di atas bukit. Next. Jadi untuk refleksi kita lagi, apakah kita mencoba, oh ya, jadi kota di atas bukit itu tidak bisa
kalaupun lampunya dimatikan semua, pasti kita tetap bisa melihatnya. Demikian juga dengan kita tidak bisa menyembunyikan siapa kita sebenarnya. Next. Jadi untuk refleksi kita pribadi, pertanyaannya apakah kita mencoba menyembunyikan sesuatu yang seharusnya terlihat? Kita tidak harus posting Alkitab setiap jam, atau kita tidak harus setiap orang yang Islam kita harus injili, kita harus beritakan tentang Tuhan Yesus ya. Itu juga baik. Tapi pasti itu bikin orang kesal, bikin orang mengecilkan kita, kayak sok-soknya ini bicara tentang Tuhan Yesus terus baru eh, perbuatannya begitu ya. Pasti kayak orang merasa kesal. Tapi eh, kita bisa merefleksikan itu dengan cara menjaga integritas antara diri kita di gereja dan diri kita di tempat lain. Maksudnya kayak kalau kita di gereja, kita alim, kita pelayanannya sangat bagus, sangat memberkati banyak orang. Kita di gereja ndak ucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang eh, pokoknya kata-kata suci yang kayak Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi apakah di luar itu, di kehidupan nyata kita selain di gereja, apakah semua itu sama dengan perbuatan kita yang di gereja, dalam circle kita yang penuh dengan kata-kata ya, ya mungkin untuk awal anak muda yang di luar Kristen, kata-kata itu kata-kata yang biasa, tapi seharusnya kita sebagai pemuda Kristen, kita tidak tidak perlu dan tidak pantas untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Nah, apakah orang-orang yang melihat kita di gereja sama, dia lihat kita juga sedemikian alimnya, sedemikian sucinya kalau di tempat lain? Di era media sosial seperti sekarang ini, apakah kita berani untuk tidak hanya posting jalan-jalannya kita, tidak hanya posting apa di hal-hal yang kita miliki yang membuat orang iri. Apakah kita juga berani posting iman kita, bagaimana Tuhan menolong kita pada saat ada pergumulan, pada saat ada keraguan, apakah iman kita itu bisa kita share, bagaimana cara Tuhan membalikkan keadaan, bagaimana cara Tuhan menolong kita, apakah kita berani untuk share itu semua di lingkaran pertemanan kita pun, apakah kita berani untuk memperkatakan tentang iman kita, atau kita selalu menghindar dan mengalihkan pembicaraan karena takut dihakimi, takut dikucilkan. Nah, itulah artinya menjadi kota di atas bukit, kota yang konsisten, terlihat, tidak mencoba sembunyi, tapi autentik di setiap konteksnya. Nah, ini tantangan untuk kita semua. Mari kita sama-sama merenungkan, mengidentifikasi area-area di dalam hidup kita yang selama ini kita coba sembunyikan iman kita. Mungkin di kampus kita, di lingkaran pertemanan kita yang belum percaya kepada Tuhan, mungkin kita takut, kita selama ini menyembunyikan iman kita. Tapi mulai dari saat ini, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk lebih autentik, lebih alami, lebih berani untuk tidak menyembunyikan hal-hal itu di dalam kehidupan kita. Untuk poin selanjutnya, saya persilahkan kepada Kak Michael. Oke, teman-teman semuanya boleh kasih reaction dulu dong buat kakak kalian. Poin yang ketiga, bicara tentang vibes yang positif. Bicara tentang dampak positif. Kita lihat sama-sama di ayat 16. Demikianlah hendaknya sinarmu menerangi orang lain, artinya lakukanlah perbuatan yang baik setiap saat, sehingga waktu orang lain melihat teladanmu, mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, teman-teman semuanya, ada beberapa elemen kunci yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, katanya di situ, perbuatanmu yang baik.
Karena Yesus gak bilang supaya mereka mendengar kata-katamu yang baik, supaya mereka nggak mendengar terkesan dengan pengetahuanmu tentang Alkitab. Enggak. Saya percaya Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Yang percaya bilang amin dulu. Oke. Tapi Yesus fokus sama apa yang kita alami sekarang. Tindakan kita, karya kita, ketika kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Itu practical banget, bukan cuma bicara, tapi bertindak. Boleh next slide. Ada satu iklan rokok ya, kalau teman-teman tahu, mungkin yang satu umur sama saya, tahu namanya Talk Less Do More. Teman-teman yang satu angkatan sama saya, yang satu umuran sama saya pasti tahu iklan ini. Nah, sebenarnya boleh next slide, nggak boleh, nggak itu cuma bicara, tapi bicara soal tindakan. Gak cuma teori, tapi bicara soal praktik. Oke? Nah, tujuan dari visibilitas kita adalah bagaimana? Supaya mereka memuliakan Bapamu. Karena tujuan akhirnya bukan promosi diri, tapi promosi Tuhan. Boleh next slide nanti. Nah, bukan supaya orang bilang, wah orang Kristen paling keren. Nah, boleh next slide. Ibaratnya, perbuatan baik spesifik apa yang kamu dikenal karena. Kadang-kala kita ditanya begitu sama orang-orang di sekitar kita. Nah, boleh next slide teman-teman semuanya. Nah, yang keempat, itu bicara tentang komunitas. Ada satu poin pentingnya buat kita, tapi sering terlewatkan. Kota bukan pertunjukan satu orang. Kota itu usaha yang kolektif. Kota adalah komunitas orang dengan berbagai karunia, berbagai talenta, dan panggilan yang bekerja sama untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari mereka sendiri. Nah, kita bisa lihat sebentar, boleh next slide. Kota merupakan bukan soal pertunjukan satu orang, tapi ada usaha kolektif. Karena dalam struktur Injil Matius ini juga fokus soal gereja loh. Boleh next slide. Di Matius pasal berapa itu? 16 ayat 18. Aku minta Adel baca Matius 16 ayat 18. Apa di situ dibilang, Del? Matius 16 ayat 18, jadi aku berkata kepadamu, kamu adalah Petrus. Aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang yang kokoh ini, dan kuasa kematian tidak akan sanggup mengalahkan gerejaku. Nah, oke. Boleh next slide lagi. Ada satu ayat lagi di BIMK dia bilang begini, aku akan membangun gereja. Secara eksplisit dikatakan bahwa di atas bukit batu ini aku mendirikan gerejaku. Nah, ini mengingatkan kita bahwa mencari kota di atas bukit itu bukan panggilan individual, tetapi panggilan komunal kita sebagai persekutuan orang percaya. Hei anak muda, berbahagialah kalian berada di dalam persekutuan. Yang percaya bilang amin. Nah, kita bisa lihat, seandainya nih, yang muncul cuma 1-2 buah lampu. 1-2 buah lampu. Yang disinari cuma apa? Ruangan itu doang kan. Nah, coba kalau misalnya satu kota itu nyala semua. Boleh next slide. Ibaratnya kalau teman-teman tahu lagi. Nah, teman-teman tahu tempat ini namanya Bukit Bintang di Jogja. Nah, di sini waktu berapa tahun lalu ya? Kalau nggak salah 2018 berapa tahun itu? 7 tahun lalu. 7 tahun lalu ini aku sempat pelayanan di Yogyakarta Mission Trip sama teman-teman SDT-ku. Nah, kami singgahlah jalan-jalan di Bukit Bintang. Nah, di situ di mana aku bisa rekam, aku bisa foto, dan di situ momen-momen di mana kota itu nyala, satu kota itu nyala semua, dan itu terang sekali. Nah, ini perbedaan antara satu kunang-kunang melawan ribuan lampu yang ada di kota. Nah, hari ini saya mau katakan, boleh next slide, Fanti. Nah, bagaimana kamu bisa berkontribusi dalam persekutuan kamu? Bagaimana kamu bisa berkontribusi pada terang kolektif dari komunitasmu? Boleh next slide lagi. Nah, teman-teman, aku kasih satu saran. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa yang menjadi karunia rohani teman-teman, teman-teman bisa akses yang namanya gifttest.com. Nanti aku kirim di grup pemuda. Aku kirim linknya. Nanti kalian coba tes di situ. Saya percaya ini akan memberkati dan kalian akan tahu kalian masuk di karunia apa.
Kalian boleh tes di situ di giftest.com. Saya percaya nanti akan memberkati. Boleh next slide, Fanti. Nah, sekarang mencari konklusinya adalah bagaimana kita bisa jadi otentik sebagai City on a Hill di 2025. Pertama, punya tujuan yang jelas sebagai perwakilan kerajaan surga. Dan yang kedua, berani terlibat dalam kehadiran yang konsisten. Dan yang ketiga, membawa dampak positif yang konkret, yang memuliakan Tuhan. Biarkan terangmu bersinar. Yang keempat, menjadi bagian dari persekutuan. Kita sadar bahwa kita bersinar lebih terang bersama-sama dengan masing-masing menyumbangkan karunia untuk unik-unik kita. Ya. Maksudnya karunia tersendiri kita bisa sumbangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Yesus gak manggil kita untuk jadi pemburu sorotan. Tapi dia juga manggil kita untuk mencari kota di atas bukit. Boleh next slide. Yesus gak manggil kita untuk jadi pemburu sorotan. Boleh next lagi? Dan saya percaya teman-teman bahwa yang menjadi pertanyaannya di sini adalah, akankah kamu memeluk identitasmu sebagai kota di atas bukit? Dan akankah kamu berani untuk jadi otentik di tahun 2025? Dan akankah kamu biarkan terang bersinar? Saya percaya kita semua akan diberkati. Saya percaya kita semua terus menjadi berkat di tengah kampus kita, di tengah orang-orang yang sekitar kita, di dunia kerjaan kita, bahkan di gereja pun terus jadi berkat loh. Kira-kira itu aja teman-teman semuanya. Kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk pengingat kuat ini, bahwa kami dipanggil untuk jadi kota di atas bukit. Tuhan, kami sadari, ampuni kami Tuhan, untuk kali-kali kami telah mencoba menyembunyikan terang kami. Ajar kami Tuhan untuk kami mencarkan sinar-Mu di hadapan teman-teman kami, di hadapan rekan-rekan kami, dan kami percaya ya Tuhan Yesus, kami semua adalah terang dan kota di atas bukit. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Doa kami, ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami di surga. Haleluya. Amin.